Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Bianca mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Anda dapat menyebutkan permintaan Anda kepada saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda." Randy berkata, "Aku memiliki banyak permintaan, dan aku tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Tidak baik bagi kita untuk berdiri di sini. Mengapa aku tidak mengundangmu untuk makan bersama? Kita mengobrol sambil makan dan sebagai tanda terima kasih atas bantuanmu tempo hari." Bianca menggelengkan kepalanya dan dengan sopan menolak, "Tidak perlu mengundang saya makan. Jika Tuan Randy memiliki permintaan, Anda bisa memberitahu saya di sini." Bianca tidak akrab dengannya, setidaknya tidak cukup untuk memintanya mentraktirnya makan. Bianca menolak ide untuk pergi makan bersamanya, jadi Randy tidak bersikeras. Randy duduk terlebih dahulu dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu mari kita duduk dan berbicara tentang desain gaun itu." Bianca mengangguk dan duduk di samping. Dia mengeluarkan tangannya untuk menulis buku catatan dan berkata dengan serius, "Tuan Randy, beritahu saya detail permintaan Anda. Saya akan mencatatnya." Melihat betapa seriusnya Bianca, Randy sepertinya melihat sosok Putri yang dulu. Ketika Putri bekerja, Putri selalu sangat serius dan tidak pernah ceroboh. Setelah bertahun-tahun, Putri akhirnya bisa mendapatkan PM untuk menyewa posisi sebagai kepala desainer negara dengan gaji tinggi. Ini pasti hasil kerja kerasnya. Tuan Randy. Melihat Randy menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bianca mencoba memanggilnya. Randy kembali ke akal sehatnya dan berkata, "Aku tidak tahu apa-apa tentang desain, jadi aku tidak bisa memberitahumu tentang spesifiknya. Bisakah aku merepotkanmu untuk memberiku pendapat untuk hal ini?" Bianca berpikir sejenak, lalu bertanya, "Kalau begitu, bisakah Tuan Randy memberitahu saya seperti apa rupa istri dan anak-anak Anda? Agar saya juga bisa membuat penilaian dasar." Ketika Randy mendengar ini, sebuah ide muncul di benaknya. Randy berkata dengan sedikit kegembiraan, "Aku kesulitan untuk memberitahumu tentang itu. Nona Bianca, jika kamu tidak keberatan, apakah kamu mau berkunjung ke rumahku untuk melihat putri kecilku? Dalam dunia desain, kustomisasi adalah yang terpenting." Di masa lalu, Bianca sering mengunjungi rumah kliennya, jadi setelah berpikir sejenak, Bianca mengangguk setuju. Pergi melihat anak kecil itu dan mengukur tinggi badannya sehingga dia bisa tampil lebih baik. Ketika Bianca sampai di mobil Randy, Bianca ingin duduk di kursi belakang, tetapi dia merasa itu tidak sopan sehingga Bianca duduk di kursi depan. Secara naluriah, Randy ingin mengulurkan tangannya untuk membantu Bianca mengencangkan sabuk pengaman, tetapi saat Randy mencondongkan tubuh ke arahnya, Bianca buru-buru bergerak lebih dekat ke jendela dan menatap Randy dengan terkejut. Randy tanpa daya menarik tangannya dan berkata, "Sebelumnya, ketika aku mengemudi, istriku yang duduk di kursi penumpang. Dia selalu lupa memasang sabuk pengamannya. Aku hanya lupa sejenak bahwa sekarang bukan istriku yang sedang duduk di sebelahku. Orang yang duduk di sebelahnya masih istrinya, tapi Bianca sudah lupa." Wajah Bianca memerah karena malu ketika Randy mengatakan itu. Bianca dengan cepat mengencangkan sabuk pengamannya dan dengan sopan tersenyum padanya. Tak satu pun dari mereka berbicara saat mobil melaju selama lebih dari setengah jam. Bianca diam-diam menyaksikan pemandangan di kedua sisi jalan.
Rumah Randy bahkan lebih mewah dari yang dibayangkan Bianca. Bianca harus berjalan lebih dari 10 menit sebelum mencapai gedung utama. Randy berjalan sangat lambat dan dengan sengaja menyamai langkahnya. Saat Bianca berjalan, Randy bahkan memperkenalkannya pada pemandangan, membuat Bianca merasa bahwa pria ini adalah pria yang sangat sopan. "Papa, kamu sudah kembali." Putri kecil memanggil papanya dan berlari ke arah Randy. Randy menyusulnya dan memeluknya saat dia menciumnya. "Putri kecil, apakah kamu merindukan papa atau tidak?" "Tentu saja aku merindukan papa. Aku merasa lapar hanya dengan memikirkan papa," putri kecil berkata sambil mengusap perutnya, terlihat menyedihkan. "Kalau begitu suruh Bibi Sari membuatkan susu bubuk untukmu." "Oke, aku tidak mau susu papa, aku ingin makan stroberi." Putri kecil menjawab dengan wajah agak cemberut. Hati Bianca terasa hangat saat dia melihat mereka berdua berinteraksi dengan sangat akrab. Bianca dia ingat dengan sangat jelas, anak kecil yang lucu dan cantik ini. Bianca telah bertemu dengannya beberapa hari yang lalu, dan namanya adalah Putri Kecil. Papanya sangat tampan. Tidak heran dia memiliki putri yang begitu cantik. Namun, Bianca samar-samar ingat tempo hari, putri kecil memberitahunya bahwa mamanya terbang di langit. Memikirkan hal ini, Bianca merasa sedikit sedih. Tatapannya yang jelas mendarat di wajah Randy. Bianca ingat apa yang Randy katakan hari ini. Randy telah mengatakan bahwa ketika istrinya kembali kepadanya, dia akan mendandaninya dengan gaun pengantinnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Apakah mama putri kecil ini meninggal, atau dia pergi entah kemana? Hati Bianca tiba-tiba sakit ketika dia memikirkan bagaimana seorang anak semuda ini tidak dapat memiliki kasih sayang seorang mama. Tidak peduli seberapa keras dia terlihat, Bianca tidak tahan untuk berpaling dari putri kecil. Randy memperhatikan tatapan Bianca dan bertanya-tanya apakah dia akan memikirkan anak mereka. Akan baik-baik saja bahkan jika dia hanya ingat sedikit. Setelah menunggu lama, Bianca masih menatap putri kecil. Randy bertanya, "Apakah kamu ingin memeluknya?" "Boleh, boleh." Bianca sangat ingin memeluknya. "Putri kecil, bolehkah bibi ini memelukmu?" Randy memperkenalkan Bianca kepada putrinya. Baru saat itulah putri kecil mengalihkan pandangannya ke Bianca. Anak itu, yang tidak pernah mengingat apapun, memandangnya dengan penuh semangat. "Putri besar, Papa, kakak perempuan cantik ini adalah putri besar. Dia telah menyelamatkan Momo." "Putri kecil, senang bertemu denganmu lagi," Bianca dengan lembut tersenyum dan berkata. Ketika Bianca mengucapkan selamat tinggal pada putri kecil hari itu, Bianca berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi di lautan manusia yang luas ini. Bianca tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu lagi setelah beberapa hari. Randy juga menyadari bahwa Bianca lah yang ditemui putri kecilnya di taman tempo hari. Hanya saja dia tidak ingin mempercayainya. Putri kecil membuka lengan kecilnya ke arah Bianca dan berkata dengan suara lembut, "Putri besar tidak mengenakan biaya untuk memeluk putri kecil. Putri kecil, kamu sangat baik." Bianca meraih lengan putri kecil dan memeluknya. Hatinya sedang kacau. Mustahil baginya untuk tidak menyukai anak yang begitu imut. Melihat pasangan ibu dan anak ini, tatapan Randy begitu lembut sehingga bisa meluluhkan orang. Dia akan rela melihat mereka seperti ini selama sisa hidupnya. "Kakak, aku ingin membawamu ke suatu tempat. Apakah kamu bersedia?" Putri kecil menyukai Bianca, jadi putri kecil ingin berbagi tempat yang bagus dengannya. Bianca mengangguk. "Kemana kamu ingin membawaku pergi?" Putri kecil memegang tangan Bianca dan berkata, "Kakak, berjalanlah dengan patuh dan jangan banyak bicara." "Baiklah, kakak akan patuh denganmu." Putri kecil memegang tangan Bianca dan berjalan beberapa langkah ke depan. Tiba-tiba, putri kecil merasa ada sesuatu yang salah dan berbalik untuk melihat papanya menatap mereka. Putri kecil kemudian berkata, "Papa, kamu harus ikut denganku." "Baiklah."
Papa akan menemani putri kecil papa ini. Randy sedang menunggu putri kecilnya mengatakan itu. Randy melangkah maju dan memegang tangan putri kecilnya yang satunya. Randy memegang tangan kiri putri kecilnya sementara Bianca memegang tangan kanan putri kecilnya. Putri kecil berjalan di antara mereka, menciptakan pemandangan yang indah dan sangat hangat. Randy benar-benar ingin waktu berhenti pada saat ini. Keluarga dari 3 orang berpegangan tangan dan berjalan seperti ini sampai pasangan itu berangsur-angsur menua sampai putri kecilnya tumbuh dewasa. Sementara Randy sedang melamun, Bianca diam-diam menarik tangannya. Memegang pasangan papa dan anak seperti ini membuatnya merasa sangat canggung. Putri kecil tidak menyadari bahwa tangan kanannya terlepas, tapi Randy langsung melihatnya. Randy tiba-tiba merasakan aura kejam mengamuk di dalam tubuhnya, seolah-olah itu akan menembus garis pertahanannya. Randy benar-benar ingin menggunakan cara jahat dan kasar untuk membawa pulang Bianca dan tidak pernah membiarkannya pergi. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.